Terima kasih Pak, pemaparannya sangat komprehensif sekali. Jadi meskipun kita baru bermitra dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga baru terbentuk, tapi kami sudah mendapatkan preview yang lumayan lengkap begitu dari paparan Bapak. Yang pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi Pak, karena di tahun ini ternyata target dari investasi sudah tercapai, bahkan melebihi target kalau yang dari Renstra-nya Bappenas ya. Namun kalau yang dari targetnya Pak Presiden baru 76,45%. Ya mungkin karena ini transisi begitu ya Pak, jadi butuh waktu untuk raihan lagi, tapi kami berharap itu juga bisa diselesaikan sampai dengan berakhirnya tahun 2024. Tapi ini kalau misalnya yang dibandingkan dengan tahun 2023 agak turun ya Pak. Karena di tahun 2023 ini sampai akhir tahun ada 1418,9 T yang disampaikan oleh Pak Menteri Investasi yang sebelumnya. Cuman yang bisa saya apresiasi lagi dari sini Ketua adalah untuk penyerapan tenaga kerjanya. Ternyata meskipun jumlah investasinya turun, tapi penyerapan tenaga kerjanya kalau secara rasio meningkat dibandingkan tahun 2023. Dan ini persis yang kami harapkan Pak, karena kalau menurut saya secara pribadi sih investasi penting, namun jauh lebih penting penyerapan angka tenaga kerjanya begitu. Yang berikutnya di halaman 6 Pak, tadi dipaparkan ada 5 sektor utama realisasi investasi. Yang tertinggi ketiga salah satunya industri ekstraktif ya Pak, pertambangan. Nah, mungkin dalam kesempatan yang sangat terhormat ini saya ingin menitipkan, biasanya kalau kita ngomong terkait pertambangan atau industri ekstraktif begitu, pasti yang dirugikan pertama itu adalah ekosistem yang ada di sekelilingnya Pak, lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan secara sosial. Jadi mungkin saya ingin memberi sedikit usulan kepada Pak Menteri, sekali waktu boleh Pak mengajak dari sisi-sisi akademisi yang mungkin di Indonesia ini masih jarang, yang bisa menghitung nilai ekonomis dari lanskap ekologi yang dibutuhkan untuk membangun industri ekstraktif tersebut. Dan menurut saya itu perlu untuk dimasukkan Pak. Kalau tidak salah Bapak Menteri kita yang di Bappenas itu juga beliau ahli ekonomi biologi kalau nggak salah. Jadi mungkin di bawah-bawahnya beliau itu banyak sekali yang bisa diajak bicara terkait ini, karena ini juga menyangkut sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, jadi kita harus bisa mengkalkulasi nilainya betul-betul, tidak hanya dari sekedar lahan yang sudah dibebaskan dan kandungan di dalamnya, tapi juga bagaimana proses yang dikorbankan saat itu harus didirikan begitu Pak Menteri. Yang berikutnya di halaman 9 Pak. Saya melihat ada banyak sekali realisasi investasi di tahun 2024 ini ya. Cuman saya agak sedikit patah hati Pak terkait pencapaian nilai investasi di ekosistem kendaraan listrik. Karena menurut pemahaman kami, kalau ingin menuju transisi energi dan kita bisa mencapai target bauran energi di 17% tahun 2030 ini, itu yang harus digenjot gitu. Jadi mohon ada atensi untuk meningkatkan lagi nilai investasi di sektor electric vehicle ini Pak, supaya kita juga bisa segera menuju transisi energi dan kita bisa mencapai bauran energi 17% tersebut tanpa harus meninggalkan kaidah-kaidah lingkungan maupun menafikan TKDN kita Pak. Jadi supaya kita juga sebagai sebuah bangsa itu tetap ada pride-nya lah di mata investor asing begitu. Yang berikutnya di halaman 10, langkah-langkah quick wins
yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah optimalisasi insentif fiskal. Isu strategisnya perpanjangan tax holiday. Menurut saya kalau misalnya kita harus mengikuti tren di negara-negara yang lain, boleh, nggak apa-apa Pak. Tapi perlu juga dipertimbangkan tren suku bunga yang ada di Indonesia Pak. Suku bunga kredit maksud saya. Karena ternyata kita se-Asia ini paling tinggi. Jadi Indonesia itu rata-rata ketua kita masih di angka 10,4%, sedangkan di Thailand 4,1%, Malaysia 4,9%, Filipina 7,1% dan sebagainya. Jadi kalau tax holiday ini merupakan tren dari banyak negara, kayaknya suku bunga kredit ini juga hal yang serius yang harus dibicarakan di sektor investasi Pak. Karena saya lihat di halaman 5 juga disampaikan, kalau pemilik modal dalam negeri itu 48,12% dan mengalami pertumbuhan 29,4% dibanding tahun sebelumnya, yang artinya investor di dalam negeri juga harus diperhatikan supaya kita bisa menjaga keberlangsungan ekonomi. Yang berikutnya di halaman 15 dan 16 Pak. Saya sangat bergembira gitu dan bangga juga dengan kementerian ini karena ternyata sudah ada wacana untuk mendiversifikasi dari komoditas yang akan digarap untuk bisa menjadi primadona baru di sektor investasi. Biar kita ngomongnya nggak seputar mineral dan batu bara aja begitu ya Pak. Dan tadi sesuai dengan apa yang diusulkan oleh senior-senior yang dari Jambi ini bahwa memang betul hilirisasi itu ujungnya adalah industrialisasi. Jadi bagaimana kita bisa jemput bola, mendatangkan investor di daerah-daerah penghasil supaya di sana nanti bisa langsung diolah dan kita mendapatkan manfaatnya secara lebih besar begitu. Yang terakhir Pak, ini juga sama nih suara dapil. Saya kebetulan daerah pemilihannya Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Pak. Dan di Kabupaten Tuban itu dulu ada proyek strategis nasional GRA Rosneft yang salah satu diharapkan oleh Bapak Presiden terdahulu menjadi backbone dari ketahanan energi kita karena bisa menghasilkan 280.000 barel per day. Sehingga kami nitip ke Bapak Menteri, mohonlah Pak, ini kalau bisa dilanjutkan karena sudah mengorbankan 800 hektar lahan produktif dari masyarakat. Jadi kalau misalnya pengorbanan mereka itu tidak dilanjutkan oleh negara, ini kayaknya kok sia-sia begitu Pak, kasihan banget. Mungkin itu pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.